Selamat siang, perkenalkan nama saya Alvin Alben, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bioteknologi modern. Yang pertama, pengertian bioteknologi modern merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Selain prinsip mikrobiologi dan biokimia, metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik yang menyisipkannya pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Bioteknologi modern berkembang setelah ditemukannya struktur DNA. Bioteknologi ini dapat diaplikasikan pada sebagai bidang pangan, pertanian, dan juga kesehatan. Kemudian ada juga ciri-ciri bioteknologi modern. Pertama, dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Yang kedua, biaya yang relatif lebih mahal. Dan yang ketiga, ada memanfaatkan prinsip rekayasa genetika. Dan yang terakhir, ada menggunakan teknologi yang lebih modern. Kemudian ada beberapa produk hasil bioteknologi modern, antara lain GMO atau genetically modified organism. Yang kedua ada vaksin, yang ketiga ada terapi gen, yang keempat ada pembuatan insulin, dan yang kelima ada antibodi monoklonal. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern, di mana kelebihannya antara lain menghasilkan bibit unggul, menghasilkan produksi kesehatan, mengatasi permasalahan pelestarian lingkungan, waktu produksi lebih cepat, dan bisa mengatasi masalah genetik. Kemudian ada kekurangan bioteknologi modern, antara lain menggunakan teknologi yang mahal, menimbulkan kesenjangan ekonomi, mengurangi plasma nutfah. Kemudian ada produknya dapat menimbulkan reaksi alergi bagi seorang yang sensitif. Setelah kita mengetahui ciri-ciri bioteknologi dan kelebihan serta kekurangannya, kemudian kita lari ke contoh bioteknologi, di mana yang pertama itu ada kultur jaringan. Potongan melintang wortel. Setelah potongan melintang, area pengambilan sel, di mana pengambilan sel ini akan dimasukkan ke cawan Petri. Setelah ke cawan Petri menjadi kalus. Setelah kalus, dipindah lagi ke medium pertumbuhan, di mana medium pertumbuhan ini akar akan tumbuh dalam waktu 4 sampai 8 minggu atau 2 bulan. Setelah itu dipindahkan ke medium tanah atau yang biasanya orang menanam. Setelah itu tumbuhan menjadi dewasa. Kemudian contoh yang kedua yaitu bayi tabung. Ada tahapan proses bayi tabung. Yang pertama ada pemeriksaan USG, hormon, saluran telur, dan sperma. Pasangan yang akan melakukan program bayi tabung disarankan datang pada hari kedua menstruasi. Kemudian yang kedua yaitu penyuntikan obat untuk memperbesar sel telur. Selanjutnya datang kembali pada siklus menstruasi berikutnya di hari kedua menstruasi untuk mulai mendapatkan suntikan gonal F yang berfungsi membesarkan sel telur. Suntikan dilakukan selama 10-12 hari tergantung respon tubuh. Kemudian yang ketiga ada penyuntikan obat penekan hormon, di mana jika ukuran folikelnya 12-14 mili, mulai disuntik obat untuk hiperstimulasi ovarium terkendali. Jadi setelah melakukan proses suntik pembesaran sel telur, selanjutnya dilakukan proses suntik untuk mengendalikan atau menekan hormon.
Lalu yang keempat ada pengambilan sel telur, di mana setelah 12 atau 14 hari tergantung respon tubuh dan paling tidak ada 3 buah folikel minimal berukuran 18 mili. Lalu mulai suntik untuk pematangan akhir. Selanjutnya 36 jam kemudian dilanjutkan dengan petik sel telur atau ovum pick up. Kemudian yang kelima ada pembuahan, di mana setelah diambil sel telurnya dilakukan pembuahan di luar. Teknik yang dipakai sekarang ini adalah KSI, yaitu sperma disuntikkan langsung ke dalam sel telur. Sperma yang dipilih oleh embriolog adalah yang paling bagus bentuknya dan kecepatannya. Satu sel telur, satu sperma. Yang keenam ada pengembangan embrio. Setelah 6 jam akan dapat sel telur yang sudah dibuahi. Bisa terlihat dari sejumlah sel telur yang dipetik, berapa sel telur yang berhasil dibuahi. Setelah hari kedua dan ketiga terjadi pembelahan sel. Hari keempat mulai terbentuk monula, dan hari kelima terbentuk blastokista, yaitu embrio yang berusia 4-9 hari setelah pembuahan. Yang ketujuh ada penanaman embrio. Penanaman embrio ke dalam rahim bisa dilakukan pada hari kedua pembelahan, hari ketiga pembelahan, dan atau hari kelima, tergantung dari kualitas embrio, tapi yang paling baik sebenarnya adalah hari kelima pembelahan. Kemudian yang kedelapan ada menunggu hasil, di mana 2 minggu setelah proses penanaman dokter akan melihat apakah embrio berhasil menempel ke rahim atau tidak. Jika penempelan sempurna, maka akan terjadi kehamilan yang sama seperti kehamilan alami lainnya. Yang ketiga yaitu antibodi monoklonal kohler, di mana tikus disuntik antigen agar terbentuk antibodi. Setelah itu sel penghasil antibodi diambil dari limpa. Dengan bersamaan sel kanker dikulturkan. Setelah keduanya selesai, sel pembentuk antibodi dan sel tumor difusikan. Setelah difusikan, terbentuklah hibridoma yang kemudian kembali dikulturkan. Jadi dikulturkan ada 2 kali. Setelah dikulturkan, hibridoma yang menghasilkan antibodi dipisahkan. Setelah dipisahkan, hibridoma penghasil antibodi diperbanyak sehingga yang setelah banyak antibodi monoklonal disimpan. Itulah penjelasan mengenai bioteknologi modern. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.